ونصرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين amin. Bab pembahasan hal-hal yang atau bentuk-bentuk walawis tarol zar'an, jikalau membeli ia seseorang akan palawija bisarti dengan syarat ayyah sudahul ba'id, ayyah sudahul ba'id, yahsuda boleh, yuhsida boleh. Ayyah sudahul ba'id, bahwa memanen akannya palawija oleh penjual. Dibaca dengan domasad su, berarti dia fi'il sulasi mujarad sudah yahsudu, atau dibaca dengan kasrah sad, berarti dia fi'il sulasi mazid dari ahsoda yuhsidu. Ausoban, atau membeli ia seseorang akan pakaian. Wa yukhitahu, dan bahwa menjahit akannya pakaian oleh penjual. Atau bisarti ayyukhitahu, dengan syarat bahwa menjahit akannya pakaian, dengan syarat bahwa menjahit ia penjual akannya pakaian. Wal asahu butlanu, maka pendapat yang kuat batalnya, artinya jual beli, listimalihi ala syarti amalin, karena mencakupnya jual beli atas syarat bekerja. Fima la yamlikhu ba'du, pada perkara yang tidak memiliki ia seseorang akannya perkara setelahnya dijual. Wa dzalika fasid, demikian hukumnya rusak. Saya beli jagung yang ada di kebun antum ini dengan syarat dipanen. Saya beli padi ini dengan syarat dipanen. Saya beli pakaian ini dengan syarat dijahit langsung. Saya beli makanannya dan syarat diantar. Nah, menurut pendapat yang kuat, itu jual belinya batal. Karena jual beli itu menggabungkan dua akad. Akad jual atau akad jual beli digabungkan dengan syarat ada kerja terhadap si penjual dalam hal-hal yang bukan tanggung jawabnya, dalam hal-hal yang tidak dimilikinya. Kalau kita mau beli padi yang sudah dipanen, mendingan dia panen dulu. Setelah dia panen, kemudian kita beli yang sudah dipanen. Jangan beli padi yang di sawah dengan syarat panen. Kalau beli padi di sawah dan syarat panen, pelaksananya adalah padi dibeli, uang diserahkan. Maka padi di sawah itu milik kita. Lepas itu kita syaratkan dia yang panen. Ini yang nggak sah. Tapi kalau kita cuma janji, bukan akad, nggak apa-apa. Nah, nanti padi kamu ini saya beli, panen dulu lah. Berarti akadnya nanti. Atau kita beli setelah padi itu dipanen, nggak ada masalah. Nah, kalau beli barang syarat diantar, kalau kita nah ini masalah di elektronik, kulkas, dibelikan di sana, tapi syarat antar ke alamat. Berarti kerjanya itu ada setelah jual beli.
Tapi kalau sekiranya makanan kita beli di tempat kita, artinya serah terima uang di tempat kita, ijab kabul, khobar ikbat, serah terima barang setelah barang sampai di tempat kita. Berarti kerja itu sebelum jual beli. Yang nggak boleh adalah mensyaratkan kerja ba'du, nah, setelah jual beli, dan itu menyebabkan jual belinya rusak. Tapi kalau hanya sekedar kesepakatan, saya beli barang-barang ini, tapi syarat diantar nanti, kata orang itu, memang kami bisa antar dalam kota Padang. Nah, setelah kesepakatan baru akad jual beli, nggak ada pengisyarat lagi. Yang syarat tadi hanya sekedar perjanjian, itu hukumnya sah. Yang nggak boleh itu adalah digabung dalam satu akad. Istaro zar'an bisyarti ayyuh sadahul ba'. Nah, jadi ada 3 macam tasawur. Satu yang tidak boleh, 2 yang terlarang. Yang boleh adalah satu yang tidak boleh, 2 yang boleh. Yang boleh adalah janji sebelum akad, kemudian baru dibuat akad. Yang boleh adalah serah terima uang, barang dan uang setelah barang sampai, setelah barang dipanen. Yang tidak boleh hanya mensyaratkan kerja di dalam akad, dan kerja itu dilakukan setelah akad. Wasani, pendapat kedua, yasihu, itu sah ia jual beli, wa yalzamu syartu, dan mesti dilaksanakan syarat, wa huwa fi makna, dan dianya syarat itu masuk, dan dianya syarat di segi makna itu jual beli dan sewa, dan dianya jual beli fil makna, di segi makna itu adalah jual beli dan sewa. Yuwazza'un musamma alaihima, yang akan dibagi akan harga yang disepakati atas keduanya jual beli dan sewa, bi'tibaril kimmati, dengan memperhitungkan harga pasaran. Saya beli padi ini dengan harga 4 juta rupiah dengan syarat dipanen. Menurut pendapat kedua, kedua-duanya sah. Berarti 4 juta itu namanya musamma, akan dibagi kepada harga padi dan sewa panen, upah panen padi, akan ditauzi' berdasarkan qimah. Apa maksud berdasarkan qimah? Berapa sewa orang bekerja untuk panen padi tersebut, berapa harga pasarannya, dan berapa harga pasaran padi per liternya, per kilonya. Nanti di kilo padinya, kemudian dicari harga pasaran tenaga kerja, kemudian dibuat perbandingan. Maka hasil perbandingan itulah harga daripada padi, dan itulah upah daripada memanen. Hal ini perlu dilakukan kalau sekiranya ada yang batal salah satunya. Misalnya ada jual beli yang rusak sebagian padi hilang, misalnya 2 karung padi hilang, hasilnya 10. Nah, berapa yang harus dibayar dari 8 karung, dan berapa yang gugur daripada harga yang 2 karung. Sementara harga 4 juta tadi itu bukan harga padi semua, sudah menumpang di sana harga jasa daripada memanen. Nah, ini menyebabkan akad jadi rancu. Akhirnya pendapat yang pertama mengatakan batal jual belinya, karena akan ada proses tauzi'. Sementara pendapat yang ketiga, batal syaratnya. Jual beli sah, syaratnya yang batal. Artinya kita tidak wajib menempati atau memenuhi syarat tersebut.
Wa yasihul bai'u bima yuqabilul mabi'a minal musamma, dan salah jual beli dan sah hukumnya jual beli dengan sesuatu atau dengan nilai yang mengimbangi ia akan barang yang dijual dari musamma, sesuatu yang disebutkan dalam akad. Berarti kalau seperti tadi, saya beli padi kamu dengan harga 4 juta dan syarat kamu panen, maka ketika kita ngambil padi itu, tidak wajib dibayar 4 juta semua. Nah, kenapa tidak wajib dijual? Karena syaratnya batal. Syarat batal berarti 4 juta itu sudah termasuk harga sewa panen, upah daripada memanen, maka akan dikurangi. Terjadi lagi tauzi'. Hadza hasilut turukis salasa. Ini merupakan kesimpulan dari torik yang 3 fil mas'alati, dalam satu masalah. Ini merupakan kesimpulan dari 3 torik atau 3 jalur periwayatan pendapat oleh murid, periwayatan pendapat Imam Syafi'i oleh murid dalam satu masalah. As-sahhuha butlanul bai'i wasyarti. Yang kuat dari 3 tarik itu adalah batal jual beli dan batal syarat. Nah, kalau kita dalami banyak hal ini, maka kita sendiri bisa terlibat dalam hal ini. Kami mau beli, tapi bapak yang antar. Nah, kami beli dan syarat diantar ke tempat. Kalau setiap kemarin, kami beli dan syarat dibungkus. Masuk nggak? Hah? Baru setengah jam, tunggu 1 jam. Nggak masuk, karena memang dia jualan biasa dibungkus. Nah, memang begitu biasanya. Itu bukan syarat itu cuman mengingatkan supaya penyajiannya tidak seperti waktu Ramadan. Nah, penyajiannya seperti diberikan ke kedai. Nah, wasaniyatu fihima kaulani. Yang nomor 2, wasaniyatu fihima, tarik nomor 2, pada yang keduanya itu ada 2 kaul. Tarik nomor 2 fihima, pada kedua-duanya itu 2 kaul di dalam menggabungkan antara jual beli dan sewa menyewa. Jadi ada pembahasan khusus dan dalam masalah bagaimana hukumnya kita gabungkan jual beli dengan sewa menyewa, boleh atau tidak? Saya beli pakaian ini dan saya sewa bapak untuk menjahitnya dengan harga sekian. Jadi kita nggak ada ketentuan di sana. Harga pakaian entah berapa, harga sewa nggak tahu. Tapi digabung nilainya, nominalnya digabung. Pekerjanya 2. Nah, saya misalnya berapa ikan 10 kilo? Kata dia 400.000. Kami mau dipotong-potong, dibersihkan langsung. Oh, kalau gitu beda sekilonya. Sekilonya 45.000. Jadi bayarnya 450.000. Kata boleh akan saya belikan bapak dan syarat dibersihkan harga 450.000. Itu sah atau enggak? Kaulani, ada 2 kaul. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kemudian tarik yang ketiga, batal syarat. Nah, tarik yang ketiga batal syarat. Jual belinya saja yang sah, syaratnya batal.
Wa fil bai'i qaula tafriqis safaqah. Kemudian dalam masalah jual beli ada dua kaul tafriq safaqah. Nah, tafriq safaqah. Sehingga pembahasan tafriq safaqah. Safaqah artinya akad. Kenapa safaqah diartikan akad? Karena setiap orang Arab, setiap akad pasti berjabat tangan. Itu bukan sufah, itu safaqah. Cantum sufah. Nah, tafriq safaqah, tinggal koknya. Nah, seperti kita menjual 1 ekor kambing dan 1 ekor anjing dengan harga 5 juta. Menurut satu pendapat, kambing sah, anjing batal. Menurut pendapat yang kedua, kedua-duanya batal. Nah, dua kaul ini berlaku juga dalam masalah ini. Saya beli padi kamu dengan syarat kamu panen. Menurut pendapat pertama, jual beli sah, syarat batal. Menurut pendapat yang kedua, jual beli dan syarat juga batal. Jadi total berapa pendapat? Wa yustasna minan nahi an bai'in wa syartin suwaru. Dikecualikan dari larangan. Dikecualikan dari larangan. Larangan apa? Larangan menjual dan syarat. Apa yang dikecualikan? Beberapa bentuk kejadian tasihhu yang sah ia beberapa bentuk kejadian 5 sayati, karena sesuatu yang akan dijelaskan nanti. Contoh seperti jual beli dengan syarat khiyar, ini hukumnya sah. Jual beli dengan syarat khiyar, saya beli kendaraan kamu dengan harga sekian dengan syarat khiyar 2 hari. Nah, kalau dalam 2 hari ini saya berubah pemikiran, jual beli bisa batalkan. Maka motor itu kita bawa pulang, uang kita bayar. Kita coba pakai pada hari pertama, kemudian kita pakai pada hari kedua. Ternyata pertengahan hari kedua kita tidak senang dengan kondisi motornya. Kita pergi ke rumah orang itu, kita kasihkan motornya, kita minta uang kita kembali. Itu disebut dengan syarat khiyar. Itu hukumnya boleh. Maksimalnya hanya 3 hari. Maka barang-barang yang kita nggak pasti cocok atau nggak cocok, bagus atau nggak bagus, ada unsur penipuan atau tidak ada unsur penipuan, kita buat syarat khiyar. Nah, diantaranya beli hewan, gemuk kelihatannya, jangan dipompa, masukkan air ke badannya. Kadang dijual sapi itu dipenuhi dengan air. Sapi itu minum bukan terhormat, selang dimasukkan ke tenggorokannya, seperti ngisi karung. Nah, kalau sekiranya hal itu terjadi, maka kita bisa kembalikan. Masa untuk pengenalan barang itu 3 hari itu sudah maksimum. Sehingga syarat khiyar atau khiyar syarat hanya 3 hari. Atau bara'ah minal aibi, menjual dengan syarat selamat dari aib. Nah, menjual dengan syarat selamat dari aib. Kita menjual, kita katakan sama pembeli, saya tidak mau dituntut nanti barang saya kamu bilang cacat. Nah, sebelum kamu beli, periksa 100%, cek semuanya, dan nanti kamu bilang barangnya cacat, saya kembalikan, saya nggak mau. Jadi saya jual barang ini dengan syarat saya tidak mau dituntut daripada kekurangan-kekurangan ditemukan. Itu namanya jual dengan syarat bara'ah minal aib. Hukumnya sah. Kemudian dengan syarat qat'is samar,
syarat dipotong buah. Dengan syarat dipotong buah. Maksud dipotong, dipetik. Jadi seseorang telah membeli mangga kita di pohon. Kita katakan, saya jual mangga ini ke kamu dengan syarat dipetik hari ini. Itu sah, Tom. Kenapa sah? Karena kalau tidak dipakai syarat petik, dia bisa petik kapan saja. Nah, ketika dia petik kapan saja, bisa saja buah mangga itu merusak dahan mangga kita. Mungkin karena angin, akhirnya pohonnya bisa rekah dan sebagainya. Maka dengan mensyaratkan petik itu hukumnya sah. Dan dia kalau nggak dipetik itu akan mengambil saripati daripada tanah kita, satu. Yang kedua, dia akan membebani pohon mangga. Yang ketiga, itu akan menyebabkan orang tuh mondar mandir, bolak balik ke pekarang kita. Hari ini dia petik 10, dia mau jualan jus, so dia petik lagi 10. Hari ini kita tutup pagar, besok tutup pagar lagi, besok tutup pagar lagi. Hari ketemu sama dia. Nah, ketika kita mau pergi, kita nggak bisa pergi. Kenapa? Nanti ada orang mengambil mangganya. Nah, supaya tidak terjadi permasalahan seperti itu, kita syarat petik, itu hukumnya sah. Wasati kalamu ala dzalik fi mahalihi, akan datang pembicaraan di atas demikian di tempatnya masing-masing. Kemudian menjual dengan syarat ajal, tempo, itu boleh. Nah, dengan syarat tempo, dengan syarat gadai, dengan syarat kafil muayyanat, dengan syarat kafil, ada orang yang menanggung. Al-muayyanat, barang-barang yang telah ditentukan. Muayyanat atau ma'ibat? Muayyanat, yang telah ditentukan akan harga di dalam zimmah. Yang telah ditentukan harga dalam zimmah. Saya beli barang ini dengan harga 300.000, hutang 5 hari. Itu boleh. Syarat hutang 5 hari. Kata penjual, saya jual barang ini sama kamu dengan harga 300.000 dihutangkan dengan syarat tinggalkan jam tangannya sebagai jaminan. Dengan syarat tinggalkan KTP-nya. Itu namanya syarat gadai. Punya boleh. Amal ajal, adapun syarat tempo, syarat hutang, dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, apabila kalian saling melakukan transaksi hutang piutang dengan hutang hingga masa yang ditentukan. Nah, musamma artinya muayyan, hingga masa yang ditentukan. Nah, ini yang ditentukan, faktubuhu, maka tulis oleh kalian akannya, tulis oleh kalian akannya hutang. Sirkas panik. Wa ammar rahnu, adapun dalil gadai dan dalil kafil. Kafil itu artinya penjamin hutang. Saya mau Bapak, saya mau jual barang ini kepada kamu secara berhutang, tapi tolong hadirkan orang yang bertanggung jawab yang saya bisa tuntut. Bisa saja kita baru datang karena kita pendatang baru, orang tidak kenal sehingga ragu untuk menghutangkan barang.
terpaksalah hadirnya kafil. Nah, dalam dunia bisnis, kafil ini itu sering digunakan, terus sering dilakukan. Kalau kita mau buka kedai, baru saja buka usaha, kemudian datang ke toko-toko beli barang, itu biasanya tunai, nggak mau kasih utang. Tapi orang-orang sudah terkenal, itu orang kedai atau orang perusahaan yang nawarin utang. Maka modal-modal minimarket, supermarket itu nggak perlu banyak modal kalau udah punya nama. Orang Indofood datang, ngantarin semua produknya, dia yang susun. Di akhir bulan dihitung berapa yang habis, bayar, yang rusak kembalikan. Orang KAU juga, orang apalagi Unilever juga, semua produk Unilever masuk di situ. Jadi nggak banyak modalnya. Nah, sekarang kita mau buka usaha, juga mau berhutang, maka kita akan datang dengan orang yang dikenal oleh pihak yang punya produk. Jadi kenapa rohan boleh, kafil boleh? Karena hajat kepada keduanya dalam muamalah orang-orang yang dia tidak puas, orang-orang yang dia tidak ridho, kecuali dengan dua hal tersebut. Wala budda min kaunir rahni, dan harus daripada keadaan barang gadaian itu selain dari mabih. Barang jaminan harus selain daripada mabih. Enggak boleh barang jaminannya mabih. Enggak boleh barang jaminan mabih. Nah, hal ini juga terjadi dalam muamalah masyarakat. Kalau kita beli barang berhutang, kata dia, nggak apa-apa saya hutangkan selama 4 hari, tapi selagi belum lunas, barang belum boleh dibawa pulang. Itu namanya barang jaminannya mabih. Itu nggak sah. Kalau belum lunas, barang belum boleh dibawa pulang. Ini nggak sah. Nah, fa in syarata rahnahu bithaman batalal bai'u, maka jika mensyaratkan ia seseorang menjaminkannya barang mabih dengan sebab saman yang belum lunas, batalal bai'u, nisab batalah jual beli, listimalihi ala syarti rahnin, karena mencakupnya jual beli atas syarat gadai, atas syarat menggadaikan barang, lam yamlikhu ba'du, yang tidak memiliki ya seseorang akannya barang. Ba'du artinya setelah jual beli. Wa ta'yinu fir rahni bil musyahadah, menentukan dalam gadaian itu dengan disaksikan. Nah, menentukan dalam gadaian itu dengan cara disaksikan. Jadi barang apa yang mau kita jaminkan, itu caranya musyahadah. Ini jaminannya. Nah, cincin berlian saya, itu musyahadah. Atau bisa juga dengan cara wasfi bi sifatis salami, dengan menyebutkan sifat-sifat salam. Jangan menyebutkan sifat-sifat salam. Saya beli kendaraan antum ini dengan harga sekian juta rupiah, dengan cicilan atau dengan hutang selama 5 bulan, dengan jaminan sebuah tanah berukuran 7 kali 10 meter, terletak pada kawasan kira-kira dari pinggir jalan sekian
meter berbatasan dengan tanah Fulan ke arah timur, Fulan barat, Fulan utara, Fulan selatan. Nah, tanahnya adalah tanah pertanian, itu namanya bait salam. Atau jaminannya adalah sebuah budak saya, dia keturunan Jepang, usia sekian, jenis kelamin sekian, dan semua sifat-sifat salam. Hukumnya sah. Wa fil kafili bil musyahadah. Nah, menentukan di dalam kafil, orang yang menjamin itu juga pakai musyahadah. Nah, penjamin saya adalah bapak ini, dia pangkatnya jenderal bintang 7, kita percaya. Atau dengan menyebutkan nama dan nasab. Nah, penjamin saya adalah Bapak Fulan bin Fulan. Sebutkan namanya, sebutkan nasabnya. Anak sianu, keponakan sianu. Wala yakfil wasfu, dan tidak cukup menyebutkan sifat seperti musirin sikotin. Penjamin hutang saya adalah orang kaya yang bisa dipercaya. Itu nggak boleh. Nah, tidak boleh dengan menyebutkan sifat dari penjamin, tapi harus namanya. Berkata Imam Rafi'i, hadza huwa naqlu. Walau qala qailun iktifa bil wasfi aw la min al iktifa bi musyahadati man la ya'rifu halahu lam yakun mub'adan. Ini yang barusan dibahas, dialah pendapat yang dikutip. Jikalau berkata orang yang berkata cukup al-iktifa bil wasfi, mencukupkan dengan menyebutkan sifat, itu jauh lebih baik daripada mencukupkan dengan menyaksikan seseorang yang tidak mengetahui ia seseorang akan keadaannya, lam yakun mub'adan. Niscaya tidak ada ia perkataan itu jauh dari kebenaran. Nah, niscaya tidak ada ia perkataan itu jauh dari kebenaran. Jadi kata Imam Rafi'i, kata Imam Allah, ganggu aja ini benar. Kata Imam Rafi'i, kalau ada orang yang berpendapat mencukupkan dengan menyebutkan sifat lebih baik daripada dicukupkan dengan melihat orang yang tidak kita kenal. Kalau ada yang ngomong begitu, itu pendapat tidak jauh dari kebenaran. Artinya sangat mendukung sekali dan sangat tepat sekali. Mana menurut antum lebih terjamin? Ketika orang itu menyebutkan orang yang menjaminnya, namanya, kemudian nasabnya, kemudian sifatnya, daripada menghadirkan sosoknya, ini penjamin saya, tapi kita nggak tahu nih orang itu. Mana lebih aman? Menyebutkan sifat. Kita hadirkan dia, ini penjamin saya, kata orang itu. Kita lihat orangnya, lumayan, pakai baju baju tentara, pangkatnya Masya Allah tinggi juga. Nah, kita percaya
ternyata dia minjam baju kawannya. Ternyata dia adalah perampok di situ. Nah, mendingan disebutkan penjaminnya itu adalah orang yang tidak kita lihat, tapi kita bisa mengenal orang itu dengan nama dan sifat-sifatnya. Nah, kalau ada yang ngomong begitu, kata Imam Rafi'i, itu tidak jauh dari kebenaran. Lam yakun muba'an. Wasakata alaihi Raudhah, diam ia Imam Nawawi atas pemaparan tersebut dalam kitab Raudhah. Mana yang lebih baik, menyebutkan sifatkah sehingga kita kenal dengan orangnya, atau melihat orang yang tidak kita kenal sifatnya? Wa taqyidus saman bi kauni fi dhimma, mengkaitkan harga dengan keadaannya harga dalam zimah, itu untuk mengecualikan dari harga muayyan. Mengecualikan dari harga muayyan, sebagaimana jika berkata ya seseorang, bi'tuka bihazihi darahim, aku jual kepada kamu dengan ini beberapa dirham. Ini namanya saman muayyan. Harga dalam transaksi tersebut, itu ditentukan dalam akad. Nah, perbandingannya adalah saya beli barang kamu dengan harga Rp10.000, itu zimmah. Saya beli barang kamu dengan ini uang Rp10.000. Ini disebut yang muayyan. Ketika ada bahasa ini, itu disebut dengan harga muayyan. Nah, musannaf tadi mengatakan fi dhimmah. Ada bahasa fi dhimmah, wal ajal wal rahan wal kafil muayyanatis saman fi dhimmah. Nah, kata-kata zimmah itu menjaga daripada kata-kata ta'yin. Mana contoh ta'yin? Saya jual kepada kamu dengan ini beberapa dirham atas antas lima hali, kamu serahkan akannya beberapa dirham bagiku pada waktu itu, atau kamu gadaikan dengan yang beberapa dirham akan demikian barang, atau menjamin akan kamu dengan yang beberapa dirham oleh fulan. Fa inna syarta batilun, syaratnya jadi batal. Nah, syaratnya jadi batal. Menyebutkan ia Imam Nawawi akan yang pendapat dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah fil ajali, tentang masa tempo. Dia buat masa tempo tapi samannya muayyan. Ini enggak sah. Nah, kenapa enggak sah? Ketika dikatakan ini saya jual kepada kamu dengan ini beberapa uang dirham, tapi syaratnya bayar 3 hari lagi, itu enggak ada gunanya, karena uangnya sudah ada. Hazid darahim. Jadi nggak ada boleh uangnya, barangnya sudah ditentukan, harganya sudah ditentukan, kemudian dikasih masa tempo, itu tidak sah. Li'annahu rifkun asbata li tahsilil haqqi fil muddah wal muayyanu hasilun. Karena sesungguhnya ajal itu adalah sikap berlemah lembut atau bentuk keringanan yang menetapkan ia untuk menghasilkan hak dalam suatu waktu. Nah, jadi ajal itu sendiri, tempo itu sendiri adalah sikap toleransi atau sikap mengulur, memberikan kemudahan supaya kita mendapatkan hak nanti di suatu masa.
dengan kita melayani penjualan dengan cara berhutang, itu sikap kita berlemah lembut dengan pelanggan, melayani hutang. Gunanya supaya hal itu bisa menyebabkan kita mendapatkan hak di suatu masa nantinya, 3 hari lagi mungkin, atau 7 hari lagi, sesuai dengan janji. Sementara muayyan hasilut, barang yang sudah ditentukan, sudah ada di depan mata. Itu dalam bahasa teksnya. Dan bahasa penggunaannya atau kesehariannya itu sangat tidak masuk logika sekali. Saya beli ya barang ini uangnya. Nah, setelah ini uangnya, uang ini saya ambil dulu ya, nanti 3 hari lagi saya serahkan. Nah, apa kamu bilang ini uangnya? Kalau memang 3 hari lagi mau serahkan. Jadi bertentangan antara muayyan dengan ajal. Kemudian menyebutkan oleh Imam Rafi'i, ketika beliau takallum, mengomentari atas redaksi atau lafaz kitab wajiz. Nah, atas lafaz kitab wajiz, apa yang disebutkan oleh Imam Rafi'i tentang masalah gadai dan kafir. Jadi Imam Jalaluddin berusaha mengumpulkan data di sini karena beliau mengemukakan tidak boleh ajal, tidak boleh kafir, tidak boleh rohan dalam masalah saman muayyan. Beliau kumpulkan data dalam masalah ajal. Anda bisa lihat dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah. Kemudian dalam masalah rohan sama kafir, bisa lihat karangan Imam Rafi'i ketika beliau mengomentari redaksi kitab wajiz, dan wajiz itu adalah karangan Imam Ghazali. Wa yuqalu fi kulli minhuma, dikatakan pada masing-masing dari keduanya, gadai dan kafir, innahu rifqu syar'in. Gadai dan kafir itu merupakan bentuk keringanan dari syara, bentuk kelembutan dari syara untuk menghasilkan hak yang dijamin, untuk menghasilkan hak yang dijamin, sedangkan barang muayyan itu sudah hasil. Untuk apa lagi dijamin barangnya sudah hasil? Fasyartu kulli minas salasa ma'ahu, maka mensyaratkan masing-masing dari 3 perkara di atas, ajal, rohan, kemudian kafil, ma'ahu bersamanya jual beli, fi ghairi ma suri'ala, itu pada selain sesuatu yang disyariatkan akan ia masing-masing baginya sesuatu. Kenapa disyariatkan ajal? Untuk menghasilkan hak di masa mendatang. Kenapa disyaratkan kafil dan rohan? Untuk menghasilkan hak yang dijamin. Sementara barang muayyan itu sudah hasil, tidak perlu lagi dihasilkan. Tahsilul hasil muhal, menghasilkan barang sudah hasil itu mustahil. Kemudian ishad. Nah, boleh dalam berjual beli itu mensyaratkan ishad, disaksikan. Saya jual tanah ini sama kamu dengan syarat transaksi kita ini disaksikan oleh 2 orang. Nah, kalau hari ini kepada perkembangan di tempat kita atau di zaman kita, yaitu didaftarkan di notaris. Saya jual tanah ini ke kamu dengan syarat di notaris. Hari ini seperti itu. Nah, syarat seperti itu nggak ada masalah. Walaupun notaris tidak ada di dalam
pembahasan fikih, tapi kedudukannya hari ini hampir sama dengan ishad fungsinya. Kenapa boleh ishad? Karena ada perintah dengannya pada sebuah ayat yang berbunyi wa ashhidu idza tabayatum, persaksikanlah oleh kalian apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Al-Baqarah ayat 282. Wala yustaratu ta'yinu syuhudi fil asahi, tidak disyaratkan menentukan para saksi menurut pendapat ashab. Cukup mensyaratkan saksi. Jual barang ini dan syarat ada saksi. Enggak perlu saksinya fulan, enggak perlu ditentukan. Wasani yustaratu, pendapat yang kedua disyaratkan akan ia para saksi sama dengan rohan dan kafil. Nah, barang jaminannya harus ditentukan apa barang dan jaminannya. Kemudian kafilnya harus ditentukan siapa kafilnya. Wa farraqal awwalu, dan membedakan oleh pendapat pertama yang mengatakan saksi tidak perlu disyaratkan. Nggak bisa kamu samakan saksi dengan kafil, saksi dengan rohan. Bitafawutil aghrad fihima, dengan berbedanya maksud, dan tujuan pada keduanya, kafil dan gadai. Bi khilafis syuhud, dengan sebalik saksi. Fa innal haqqa, maka sesungguhnya hak, yasbutu, itu tetap ya hak, bi ayyi udulin kanu, dengan mana saja orang-orang adil yang ada mereka. Maka sesungguhnya hak itu bisa tetap dengan mana saja orang adil yang ada mereka. Jadi ini alasan pendapat pertama. Kalau dalam masalah saksi tidak perlu ditentukan siapa saksinya, tapi dalam masalah kafil, dalam masalah barang jaminan, itu harus ditentukan. Karena berbeda barang jaminan, berbeda maksud. Lebih mahal barang jaminannya, tentu orang lebih hati-hati membayar hutangnya. Tapi apabila barang jaminan sama nilainya dengan hutang, apalagi barang jaminan itu tidak ada lagi orang minat membeli, jangan-jangan dia menjual barang itu ke kita. Hati-hati dengan barang jaminan. Hutanglah uang 5 juta, saya jaminkan sama antum sepeda motor yang harganya ya 5,5 juta. Lumayan harga pasarnya, lebih 500.000. Tapi kalau dijual nggak ada orang mau beli. Sebetulnya dia mau jual sepeda motornya, tapi nggak ada orang mau beli. Terpaksalah dia hutang uang orang. Sehingga setiap ditagih jawabannya adalah uang nggak ada. Kan ada jaminan sepeda motor, saya izinkan antum menjualnya. Capek kita promosikan, nggak ada orang beli. Misalnya motor yang dari India itu, apa namanya? Bajaj. Nah, itu nggak ada orang beli. Nah, jarang ketemu orang yang mau beli karena susah urusannya. Nah, dia sebetulnya udah lama mau jual, dia hutang uang senilai motor itu, bahkan kurang daripada nilai motor itu. Kemudian dia diam aja lagi. Mana uang? Udah 5 bulan gak bayar nih. Kan udah bisa bilang punya jaminan, jual lah, saya izinkan untuk jual. Itu sama saja dia memperbudak kita mempromosikan barang. Lain halnya kalau barangnya laris di pasaran, kita mudah menjual, kemudian dijual dia akan hati-hati dengan utangnya. Berarti berbeda barang, berbeda maksud. Berbeda kafil, berbeda maksud. Kalau kafilnya tidak bertenaga,
Tentara memang, tetapi tentara yang nggak bertarung. Nah, maka kafalahnya tidak berfungsi. Beda sama saksi. Saksi asalkan orangnya adil, siapa saja orangnya, ini bisa mengangkat atau mempertahankan hak di pengadilan. Itu bedanya. Oleh sebab itu saksi nggak perlu ditentukan. Yang penting asal cukup syarat jadi saksi. Wa qata'al imamu bil awali, menegaskan oleh Imam Haramain dengan pendapat pertama, yaitu tidak disyaratkan menentukan saksi, ila hingga annahu sesungguhnya lau ayyanahu, jikalau menentukan ia si penjual akan mereka saksi, hal ya ta'ayyanun, apakah mereka bisa tertentu atau tidak, sampai ke sana. Dan memutuskan menegaskan oleh Imam Haramain dengan pendapat pertama, waraddal khilafah, dan menolak ia Imam Haramain akan perbedaan pendapat, sehingga sesungguhnya pekerjaan jikalau seseorang menentukan mereka saksi, apakah mereka akan tertentu, di sana ada khilaf. Imam Haramain menolak khilaf itu semuanya. Yang jelas saksi tidak wajib ditentukan, siapa saja boleh. Fa'ilam yarhanil mustari aw lam yashhad kama fil awsil rawda am lam yatakaffalil muayyan falil ba'i khiyaru. Maka jika tidak memberikan jaminan oleh pembeli, kata penjual, saya jual barang ini sama kamu, syaratnya hutang dengan syarat saya jual barang ini sama kamu secara berhutang dengan syarat kamu gadaikan sendalmu. Lalu pembeli tidak menggadaikannya, atau lam yashhad, tidak mengangkat atau mencari saksi ia pembeli, padahal syaratnya adalah sejual barang ini dengan syarat ada saksi, tapi pembeli tidak menghadirkan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Raudhah. Dua masalah ini ada di Raudhah. Aw lam yatakaffal muayyan, atau tidak melakukan kafalah oleh orang yang telah ditentukan, niscaya maka bagi penjual itu punya hak khiyar. Li fawati ma syaratahu, karena luput sesuatu yang mensyaratkan ia penjual akannya sesuatu. Jadi kata pembeli, oke, saya akan jadikan barang ini jaminan. Setelah terjadi transaksi jual beli, pembeli tidak mau menjaminkan barang itu. Nah, maka jual beli boleh dibatalkan oleh penjual. Apa kata penjual? Kalau kamu tidak bisa menghadirkan saksi, jual beli saya batalkan. Itu hak dia, hukumnya sah. Walau ayyana syahidaini, jikalau menentukan ia penjual akan dua saksi, saya minta saksinya fulan dan fulan. Ketika disampaikan kepada fulan bin fulan, diminta untuk menjadi saksi, famtana, engganlah dua orang tersebut minat tahammul, dari menjadi saksi, sabatal khiyaru, niscaya tetaplah khiyar. Niscaya tetaplah khiyar ini setara ta'yin, kalau dia mensyaratkan ta'yin. Jika dia mensyaratkan akan ta'yin saksi. Wa illa, jika tidak, kalau tidak disyaratkan mentakyin saksi,
hanya saksi siapa saja boleh, yang penting ada saksi, fala, maka tidak ada khiyar. Walau ba'a abdan bisarti i'taqihi, jikalau menjual ia seseorang akan budak sahaya dengan syarat memerdekakannya budak, maka pendapat yang masyhur itu sah jual beli dan sah syarat. Saya jual budak ini sama kamu dengan syarat kamu merdekakan sampai di tanganmu. Nah, jual beli sah, syarat juga sah. Kenapa syarat seperti itu sah? Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan jual beli. Jawabannya litasawwufis syari' ilal itski, karena rindunya syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kepada pemberdekaan. Wasani, menurut pendapat kedua, butlanuhuma, batal keduanya jual beli dan syarat. Sebagaimana jikalau mensyaratkan ia seorang menjualnya budak atau menghibahkannya budak. Saya jual budak ini sama kamu dengan syarat kamu jual lagi ke orang lain. Saya jual budak ini sama kamu dengan syarat budak ini kamu hibahkan kepada keluargamu. Wasalis, pendapat yang ketiga, sihatul bai'i wa butlanus syarti, sah jual belinya tapi batal syaratnya. Kama fin nikahi, sebagaimana dalam masalah akad nikah. Wal asahu alal awali, pendapat yang kuat berdasarkan pendapat pertama, yaitu jual belinya sah dan syarat juga sah. Anna lil bai'i, sesungguhnya boleh bagi penjual mutalabatul mustari bil i'taqi, menuntut pembeli dengan memerdekakannya. Kalau kita mengambil pendapat pertama, jual beli sah, memerdekakan sah, setelah transaksi jual beli kita lihat 2 hari, 3 hari, 4 hari pembeli juga belum memerdekakan budak tersebut, menurut pendapat yang kuat penjual bisa menuntutnya. Datanglah penjual ke rumah pembeli, saya datang ke sini meminta kamu untuk memerdekakan budak yang kamu beli 3 hari yang lalu, sebagaimana syarat saya dalam jual beli. 6. Wa in qulna al-haqqu fihi lillah, walaupun kita katakan hak padanya memerdekakan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dianya, itulah pendapat yang kuat, hak menuntut supaya budak yang dia beli itu dimerdekakan, itu haknya Allah yang punya, bukan hak penjual. Nah, bukan hak penjual, itu hak Allah. Sebetulnya penjual tidak boleh mensyaratkan itu. Penjual tidak boleh mensyaratkan itu. Tapi kenapa dibolehkan? Karena rindunya syarat. Syarat rindu. Berarti hak itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu hak Allah, kenapa pembeli yang menuntut? Apa haknya menuntut? Pendapat kau mengatakan dia berhak menuntut, walaupun itu hak Allah. Wahwal asahu, yang mengatakan itu hak Allah, itu pendapat yang kuat. Sama dengan orang yang multazim bin nazri, mewajibkan kepada dirinya dan sebuah nazar. Li'annahu lazima bistiratihi, sesungguhnya nazar itu menjadi wajib dengan mensyaratkannya nazar. Wasani, menurut pendapat yang kedua, laisa lahu mutalabatuhu,
tidak boleh bagi pembeli menuntutnya memerdekakan. Kenapa tidak boleh? Li'annahu la wilayata fi haqqillahi ta'ala. Sesungguhnya pembeli itu tidak ada punya kekuasaan dalam menuntut hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kekuasaan adalah para ulil amri yang menjadi penegak hukum Allah. Jadi dia yang menuntut, bukan pembeli. Namun demikian, hak kemerdekaan itu pendapat kuat mengatakan hak Allah. Ada juga yang mengatakan hak kemerdekaan budak yang dijual itu adalah hak penjual. Fa'inkulna al-haqqu lahu, kalau kita katakan hak itu milik penjual, falahu mutalabatuhu, maka boleh bagi penjual oleh menuntutnya pembeli atau menuntutnya memerdekakan. Wa yaskutu bi isqatihi, dan gugur ia tuntutan dengan menggugurkannya. Nah, gugur ia tuntutan yang menggugurkannya. Artinya pembeli bisa menggugurkan tuntutan itu. Apa kata pembeli? Mulai sekarang saya tidak akan lagi menuntut kamu memerdekakan budak yang kamu beli di saya. Kemana menggugurkan? Maka sejak dia ngomong begitu, dia tidak punya hak lagi untuk menuntut budak itu dimerdekakan oleh pembeli. Fa in tanah aminan ihtat, jika enggan ia pembeli dari memerdekakan, ujubiro alaihi, dipaksa akan ia pembeli di atasnya memerdekakan, karena didasari ala annal haqqa fi lillah, sesungguhnya hak padanya memerdekakan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kunna al-haqqu lil ba'i, kalau kita katakan hak menuntut memerdekakan adalah milik penjual, niscaya maka bagi penjual boleh melakukan khiyar di dalam mempasakh jual beli. Wa idza a'taqahu al-mustari fal wala'u lahu, apabila memerdekakan akannya budak oleh pembeli, maka hak wala bagi pembeli tersebut. Wa in qulna al-haqqu fihi, walaupun kita katakan hak di dalam memerdekakan itu milik penjual. Tahu hak wala? Hak wilayah yang seseorang bisa dapatkan karena dia memerdekakan seorang budak. Maka hak wilayah itu akan pindah kepadanya ketika wali nasab gak ada. Maka setiap pembagian atau urutan penyebutan hak penyebutan para wali, maka tutup ujungnya dengan maulal muqti. Itu namanya hak wala. Nah, menurut pendapat As-Sah, annahu, sesungguhnya lau syarata mal itski al-wala alahu, jikalau mensyaratkan ia seseorang beserta pemerdekaan akan hak wala untuk dia, artinya penjual, atau mensyaratkan ia seseorang mentadbirkannya budak, saya jual budak ini sama kamu dan syarat kamu menjadikan dia budak mudabbar, atau mensyaratkan mengkitabahnya budak, atau mensyaratkan memerdekakannya budak setelah sebulan, sebagai contoh, niscaya tidak sah jual beli. Nah, saya jual budak ini sama kamu dengan harga yang lumayan murah, dengan syarat kamu memerdekakan budak itu. Kalau sampai di sana sah. Tapi dengan syarat hak walaknya untuk saya. Ini yang batal. Nah,
Tapi kalau pembagian budak yang lain, hukumnya nggak sah. Saya jual budak ini sama kamu dengan syarat kamu jadikan dia budak mudabbar, budak mukatab, atau dimerdekakan setelah 1 bulan, itu namanya budak mu'allaq. Mu'allaq itsquhu, dikaitkan, disangkutkan kemerdekaannya, maka jual beli jadi batal. Adapun dalam syarat hak wala, adapun di dalam mensyaratkan hak wala, fali mukhalafatihi lima taqarrara fi syar'i. Kenapa batal jual beli ketika disyaratkan hak wala bagi penjual? Maka karena bertentangannya syarat dengan sesuatu yang telah tetap di dalam syarat, yaitu annal wala'a liman aqtab. Itu dalilnya. Sesungguhnya hak wala bagi orang yang memerdekakan. Adapun dalam masalah yang sisa, mana pula dasar hukumnya? Kenapa mensyaratkan tadbir, kitabah, i'taq ba'da syahr tidak sah? Fali annahu, maka sesungguhnya lam yahsul fi wahidin minhu ma tasawwafa ilai syari', tidak hasil pada satu pun darinya hal-hal di atas, tadbir, kitabah, dan i'taq ba'da syahr, tidak hasil satupun darinya oleh sesuatu yang rindu kepadanya oleh syari', oleh sesuatu yang merindukan kepadanya oleh orang yang memberi syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada itkin najiz, memerdekakan yang langsung. Nah, jadi menjual dengan syarat memerdekakan itu sah karena dirindukan oleh syarat. Sementara kitabah tidak dirindukan oleh syarat, pentadbiran tidak dirindukan oleh syarat, memerdekakan yang mu'allaq juga tidak dirindukan oleh syarat. Wasani, menurut pendapat yang kedua, sah jual belinya dan batal syaratnya. Dan dia pendapat kedua itu berlaku pada masalah wala, wa huwa fil mas'atil wala qaulu mansus, dan dianya pendapat kedua dalam masalah wala itu adalah kaul yang mansus, bukan pendapat lemah itu, tapi kaul Imam Syafi'i yang mansus, atau kaulun mukharrajun, kaul yang ditakhrij. Nah, Allahu a'lam. Ada pertanyaan di situ. Sebelum dilanjutkan 2 kali ronde lagi sampai dipasang. Kalau beli, kalau pajak tuh mas, beli makanan tuh diantar sama orang itu, bisa nggak akad ini? Nah, GoFood kayak gitu. kan sudah dibayar. Kemudian syarat Diantar. diantar. Tapi upahnya pisah. Disebut Upahnya bisa upah satu. digabung. Nah, itu yang khilaf tadi itu 3 pendapat. Nah, itu baru sahih itu. 3 pendapat. Pendapat yang pertama batal kedua-duanya. Kedua-duanya batal. Pendapat yang kedua sah jual belinya, batal syarat ngantarnya. Pendapat yang ketiga sah kedua-duanya, tauzih. Nah, kalau kita terpaksa ambil pendapat ketiga, udah malam ya, hujan. Nah, kalau nggak makan, kamu rumahnya. Nah, kalau makan,
hampir keluar karena hari hujan. Akhirnya pesan GoFood niat pendapat yang ketiga nyatakan sah. Misalnya pakai yang saldo agak, berarti kita ada keputusan Gojeknya bagaimana? Gimana kan? Oh, itu sistem. Ada yang GoPay juga, kasih saldo kan, kayak cuma ngantar ini. Berarti yang bayar itu dari Gojek itu sama juga. Itu transaksi yang subhan lagi itu. Nggak bisa yang tunai. Bisa dong. Lebih sohe yang tunai. Itu jelas. Dia beli barangnya. Nah, saya rasa kalau tunai itu termasuk baik salam. Tapi baik salam tidak bisa berlaku di makanan. Itu pula masalahnya. Bisa masuk kategori baik salam. Bisa beli barangnya ini dengan harga sekian, saya terima di sini. Itu sah hukumnya. Itu boleh syarat antar. Tapi kena kasusnya karena barang yang disalam itu makanan nggak boleh bersalam. Nah, lebih sah kalau kita katakan itu bai'us salam, tapi nggak cukup syarat dalam barang. Nah, termasuklah jual beli bersyarat. Kalau masuk jual beli bersyarat, kalau bayarnya di tempat itu justru lebih halal. Tapi kalau bayarnya di transfer, itu kita bayar ke Gojek, dia bayar ke kedai, kita bayar ke orang ini bayar ke sini. Itulah jual beli segitiga itu. Jarang yang selamat di segitiga itu. Nah, tentang penjual mensyaratkan kemerdekaan budak dari ya. Kalau sekiranya budak yang dimerdekakan itu budak yang lain, bukan yang disyaratkan sama penjual pertama, apakah boleh tertunai dengan dimerdekakan budak yang lain? Nggak boleh. Harus budak yang disyaratkan. Nah, mesti budak yang disyaratkan. Diganti dengan budak yang lain nggak boleh. Karena dikatakan adalah saya jual budak ini kepada kamu dengan syarat kamu memerdekakannya. Kecuali syaratnya begini, saya jual budak ini kepada kamu dengan syarat kamu memerdekakan budak. Itu syaratnya umum. Dan itu hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena budaknya tidak ditentukan. Nah. Ya. Masalah khiyar tadi, khiyar paling lama 3 hari ya? Ya, khiyar salah 3 hari. Nah, lalu kalau misalnya khiyar itu lebih dari 3 hari, apakah itu dibolehkan dari pembeli penjual? Batal. Khiyar lebih pada 3 hari batal khiyar. 4 hari dia, pada hari keempat dia komplit itu nggak terima lagi. Seperti yang sekarang kan, sekarang itu ada namanya garansi. Apakah itu bisa disamakan dengan khiyar? Itu namanya khiyar aib. Nah, garansi itu khiyar aib. Khiyar itu masanya panjang. Nah, dia kualitas barang adalah 1 tahun pakai. Itu mutu barang. Kalau terbukti nanti 1 tahun pakai dia ada rusak, berarti aib. Nah, kalau aib boleh dikembalikan. Khiyar aib boleh nggak ada masalah. Nah, Kalau beli baju juga katanya uang lapas sekarang boleh tukar, itu maksudnya khiyar juga. nah itu khiyar juga. Itu disebut khiyar syarat. 3 hari cuma boleh. Maka di pasar-pasar tradisional khiyar syarat itu melanggar aturan. Seperti di pasar kampung saya kan hari Jumat saja. Nah, saya beli baju ini ya, kalau nggak cocok Jumat depan ditukar.
nggak depan, padahal udah 7 hari, itu nggak sah hukumnya. Tapi kalau dilakukan juga atas dasar sukarela nggak ada masalah. Nah, itu namanya ikola, bukan kira lagi itu ikola, mengembalikan barang tanpa ada cacat, tanpa ada khiyar, maka hukumnya sangat dianjurkan. Dan pembelinya akan mendapatkan, penjualnya akan mendapatkan ampunan, janji surga. Nah, kita beli barang online juga, katanya nggak sampai sampai itu kita cancel, boleh gitu? nggak sampai. Iya, kita langsung retur dulu. Perjanjiannya seperti apa? Sampai barang enggak? Sampai barang ada apa? Kan ada itu intimasi penerimaan. Oh iya. Kalau sesuai dengan intimasi yang diberikan, nggak boleh kita cancel. Karena itu kesepakatan namanya. Apalagi kata dia barang dipesan dulu 15 hari. Biasanya si online ini dia pasti memberikan jangka waktu lebih panjang dari datangnya barang. Jadi kalau meng-cancel karena waktunya tidak cocok, itu saya rasa yang salah pembeli. Karena tidak memahami syarat yang diketengakan. Nah, berarti dia menjual barang secara berhutang ke kita. Saya jual barang ini sama antum, hutang sampai 15 hari. Jadi hutang kan nggak perlu uang, nggak perlu harga, barang kan bisa juga hutang. Nah, tapi kalau barangnya dalam aplikasi sudah diterima tapi barang nggak ada, nah itu baru bisa. Ketika dibuka ternyata batu, bisa. Nah, setelah didalami ya, muamalah online itu saya rasa minim penipuan. Kenapa minim penipuan? Karena ada fasilitas mengembalikan barang. Nah, rusak tuh, barang belakang tuh rusak, kacamata, pelindung muka ketika mencet, retak, foto, barang rusak, langsung kembali uang. Saya bilang barangnya bagaimana? Barangnya ambil saja. Kan nggak ada penipuan tuh. Tapi barang sih, kalau kita, barang masih sama itu lah. Kan ada barang-barang yang minta dia kembalikan, sehingga pengembaliannya gratis juga. Bahkan dimanjakan bisa dijemput. Kan nggak ada penipuan tuh. Nah, sekiranya barangnya murahan, dia kan untuk mengembalikan. Ambil aja barangnya, nanti kasih bintang 5. Baik pakai bintang 5 atau dikasih 6 kita bisa. Berarti kan nggak ada penipuan. Kalau dapat batu sekalipun, foto kembalikan batunya. Nah, cuman karena kita baru mengenal atau sebagian orang tidak mengenali secara utuh, sehingga dekat kepada unsur penipuan. Maksudnya lebih minim penipuan. Nggak tahu ya. Nah, bisa saja dikirimkan barang dia pakai itu lebih bagus. Dari pakai dia baju sehari dibuka dia kirim itu kita nggak tahu. Allah, cukup dukanya. Agak berat kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.